Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Semoga kita sehat, semoga kita baik zahir batin. Dan semoga kita bisa memberikan kebaikan untuk orang lain di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, dan memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Amin. Kita akan membahas pembahasan yang berjudul agnostik, tema pembahasan kita. Sebelum kita lebih jauh membahas tema kita kali ini, perlu saya terangkan bahwa channel ini bukan channel ceramah agama, meskipun nanti ada beberapa poin yang bersinggungan dengan agama. Jika itu baik, maka diambil. Jika itu salah, tolong dikoreksi. Karena saya sendiri adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Begitu. Channel ini juga bukan channel edukasi. Mungkin belum bisa dianggap sebagai channel edukasi. Ya, anggap saja channel ini sebagai teman mengisi waktu santai saudara-saudara sekalian gitu. Oke, kita akan membahas agnostik. Sebenarnya istilah agnostik itu sendiri tidak asing di kalangan para akademisi. Memang pada mulanya agnostik itu lahir pada abad 19, di abad-abad modern, yang diperkenalkan oleh salah seorang tokoh yang bernama Thomas Henry Huxley di sebuah forum, sebuah acara Metaphysical Society di London, Inggris, tepatnya pada hitungan tahun 1869. Agnostik itu di sebuah forum yang saya sebut tadi. Apa sih agnostik itu? Secara definisi, secara istilah, agnostik itu tersusun dari dua kata. Terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu a, dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak, atau artinya tidak, a. Kemudian kata yang kedua, gnostik atau gnostein, yang berarti knowledge atau pengetahuan. Maka jika digabung menjadi satu istilah, agnostik itu berarti tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki cukup pengetahuan untuk membahas, untuk mencapai, untuk menjangkau tentang Tuhan, karena memang objek sasaran kajiannya adalah seputar tentang Tuhan gitu. Jika teis adalah orang-orang yang meyakini Tuhan dan menganut agama, aliran, ajaran agama, dan ateis orang yang kebalikan dari teis, artinya orang yang tidak meyakini adanya Tuhan dan tidak beragama, berbeda dengan agnostik. Agnostik meyakini adanya entitas tertinggi yang kaum beragama menyebutnya sebagai Tuhan, tapi tidak beragama. Begitu agnostik. Di antara keduanya mungkin ya, seperti itu. Di antara teis dan ateis. Agnostik meyakini adanya Tuhan, meyakini ada superpower di balik adanya alam semesta ini, di balik adanya jagat raya ini, tapi tidak menganut dogma-dogma, ajaran-ajaran agama gitu. Jika belum paham tentang agnostik, saya analogikan seperti ini. Misalnya saya memiliki teman, katakanlah teman saya bernama Budi. Budi teman saya adalah orang yang kaya raya. Katakanlah dia seorang hartawan, begitu, orang kaya. Suatu ketika saya ngobrol bersama Budi, dan Budi bertanya kepada saya, "Apakah kamu yakin saya ini orang kaya?" Lalu saya menjawab, "Iya, Kak, saya yakin kamu itu orang kaya. Jika begitu, apakah kamu yakin sekarang di saku celana saya memiliki banyak uang?" Lalu saya berpikir ulang, apakah di saku Budi ada uang? Saya menjawab, tidak tahu. Lalu Budi menyanggah jawaban saya,
Mengapa kamu menjawab tidak tahu? Bukankah premis awalnya kamu menjawab, kamu yakin bahwa saya ini adalah orang yang kaya? Lalu jawaban yang kedua, kamu mengatakan tidak tahu. Kenapa kamu ragu? Begitu. Kira-kira agnostik seperti itu kalau analogi saya. Dia yakin adanya Tuhan gitu. Tapi tidak memiliki cukup ilmu, cukup pengetahuan untuk mencapai itu. Untuk mencapai entitas tertinggi yang kita sebut sebagai Tuhan. Ada beberapa alasan kenapa agnostik itu bertuhan tapi tidak beragama. Kalau katanya Bertrand Russell, kritiknya kepada agama, dia seorang filosof dengan karyanya yang banyak, seorang yang faham agnostik juga, Bertrand Russell. 2 poin utama kritiknya kepada agama. Yang pertama, dogmatik, di mana dogma-dogma ajaran agama menjadi penghalang tumbuhnya akal sehat. Dogma-dogma agama yang mengesampingkan akal sehat, common sense, pada masa itu, dia menjadi penghalang tumbuhnya akal sehat. Kemudian kritiknya kepada agama yang kedua adalah kecenderungan praksis sosial agama yang lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan dan menyebabkan perpecahan dan mengakibatkan penderitaan kepada sebagian yang lain gitu. Kelompok kaum beragama cenderung menganggap dirinya itu selalu paling benar gitu. Karena berangkat dari kebenaran absolut yang tidak bisa disanggah, yang anti kritik. Apalagi kritik dari manusia berangkat dari akal sehat, bahwasanya agama itu adalah kebenaran yang absolut, yang datangnya adalah wahyu dari Tuhan, begitu. Gitu kalau kritiknya Bertrand Russell. Kemudian agnostik itu, ada yang mengatakan agnostik itu sama atau hampir mirip lah dengan gerakan-gerakan Marxis, karena ada benang merah yang menghubungkan gitu. Apa benang merahnya? Sama-sama anti terhadap agama gitu katanya. Tetapi perlu ditinjau lebih jauh, kenapa mereka anti kepada agama? Karena mungkin pada masa itu kaum beragama dengan senjata agama, dia membungkam akal sehat, atau agama dijadikan alat politik bahkan, atau agama dijadikan alat pembenaran yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dikritik. Sedangkan faktanya di lapangan, adanya tindakan-tindakan korupsi misalnya, contoh yang faktual seperti di negeri ini, adanya korupsi yang mengambil haknya orang lain, yang menzalimi orang lain, itu justru kaum beragama, orang-orang yang katanya meyakini, yang percaya adanya Tuhan dan mengikuti syariat agama, tetapi melakukan tindakan seperti itu. Koruptor itu yang mengambil bukan haknya. Dia beragama loh, dia bertuhan, tapi di mana letak agamanya? Agnostik sebagai kritik kepada kaum yang beragama yang seperti itu. Jika mengaku beragama, tetapi pada realitanya ekspresi beragamanya jauh dari nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Pada dasarnya, agama dan Tuhan, jika agnostik meyakini Tuhan, agama tidak bertentangan dengan konsep akal sehat. Malah agama menyodorkan jalan alternatif kepada kita, yang apabila kita tidak mampu menjangkau Tuhan dengan empiris atau dengan nyata gitu, yakinlah saja bahwa
Tuhan yang melihat kita atau Tuhan yang mengawasi kita, yang disebut dengan istilah ihsan, seperti itu kan. Kemudian agama pada hakikatnya tidak terpisah dari nilai-nilai kemanusiaan, karena sebenarnya agama itu adalah sebuah alat. Jika ada orang yang beragama tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan budi luhur dari agama itu sendiri, berarti yang salah bukan agamanya, tetapi orangnya. Orang-orang yang beragama, yang memakai baju agama, seperti itu ya. Ada sebuah kisah dalam sejarah Islam itu. Ini kisah Ibnul Mubarak, salah satu ulama terkenal. Ibnul Mubarak salah satu ulama terkenal yang mungkin setara dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Cuma karena bedanya beliau itu tidak memiliki banyak pengikut, tidak terlalu masyhur seperti keempat imam mazhab yang besar itu. Apa kisahnya? Kisahnya bahwa agama itu tidak terlepas dari nilai kemanusiaan. Begini kisahnya. Suatu ketika Ibnul Mubarak itu bermimpi bertemu malaikat. Di dalam mimpinya terjadi percakapan. Dia bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, ada berapa jumlah jamaah haji tahun ini?" Malaikat menjawab, "Ada 600 jumlah jamaah haji." Lalu bertanya lagi Ibnul Mubarak, "Ada berapa jumlah jamaah haji yang ibadahnya mabrur, yang diterima oleh Allah?" Kata malaikat, "Tidak ada, kecuali hanya ada 1 orang, 2 orang, dia dengan istrinya." "Siapa dia?" "Katakanlah dia bernama Ali," begitu. Disebutkan oleh malaikat namanya Ali, profesinya sebagai tukang jahit, dia seperti ini, diceritakan, diberitahu oleh malaikat secara detail. Kemudian berangkat Ibnul Mubarak mencari rumah kediaman Ali. "Wahai Ali, amalan apa yang kamu amalkan? Mengapa kamu adalah satu-satunya jamaah yang makbul, yang mabrur hajinya?" Katanya Ibnul Mubarak. Ali menjawab, "Kenapa bisa begitu? Sedangkan saya ini tidak berangkat haji. Tidak mungkin malaikat yang memberi informasi kepadaku itu berbohong," katanya. Setelah sekian lama mendesak Ibnul Mubarak kepada Ali, lalu Ali menjawab, akhirnya membuka, "Sebenarnya saya tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Pernah dulu suatu ketika saya ingin berangkat haji bersama istri saya dalam keadaan sedang hamil. Ketika hendak berangkat berhaji, istri saya itu ngidam. Mencium bau aroma masakan yang menggugah seleranya, meminta kepada saya untuk mencari tahu dari mana asal harum masakan tersebut. Dicarilah harum masakan tersebut. Ternyata berasal dari rumah gubuk tua, dan di dalamnya ada seorang janda tua dan 4 orang anaknya. Salah satunya adalah anak yatim. Wahai ibu, saya ingin minta masakan ibu untuk istri saya yang sedang hamil." Namun si ibu itu melarang, mengabulkan permintaan Ali. Setelah sekian lama memaksa si Ali untuk meminta masakan ibu itu, akhirnya ibu itu membuka bahwa masakan ini sebenarnya bangkai. Makanya saya tidak memberikan kepadamu. Bangkai dalam artian hewan yang mati belum sempat disembelih dengan menyebut kalimat tauhid, begitu. "Mengapa bisa begitu ibu?" kata Ali. "Sebenarnya saya dengan anak-anak saya sudah 1 minggu tidak makan. Tadi pagi kami menemukan bangkai hewan di ladang kami. Lalu kami bawa pulang, kami masak untuk dimakan. Makanya saya tidak memberikan masakan ini kepada Anda, karena ini bangkai." Mendengar penuturan itu,
Ali merasa terharu bahwa ada tetangganya yang kelaparan. Dia pulang kepada istrinya dan menceritakan kronologi kisah ibu itu. Istrinya pun ikut terharu. Nah, pada kejadian itu, Ali dengan istrinya bersepakat memberikan modal yang akan dibawa berangkat haji, diberikan kepada ibu dan anak yatim itu, yang sekian tahun menabung dan memiliki kesempatan untuk berangkat melaksanakan jamaah ibadah haji. Sesudah itu, saya tidak memiliki kesempatan lagi untuk berangkat haji karena belum cukup modal, kata Ali kepada Ibnul Mubarak. Mendengar penuturan itu, Ibnul Mubarak menjadi terharu. Nah, apa yang bisa diambil dari kisah ini? Yaitu nilai-nilai kemanusiaan, bahwa sesungguhnya agama itu ya tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Beribadah, tapi jangan sampai melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Kira-kira begitu kalau Tuhan bisa bilang kepada kita gitu dalam kisah ini. Kembali lagi kepada agnostik, tema kita. Jika agnostik hanya lahir dari rasa trauma kepada kaum beragama pada masanya, maka perlu difikirkan ulang apakah keadaan zamannya sekarang itu masih sama seperti dulu atau berbeda gitu. Kalaupun masih sama, apakah yang salah itu agama ataukah orang-orang yang beragama gitu. Pada dasarnya agama itu sendiri secara istilah artinya kan tidak kacau, supaya orang-orang yang menganut agama itu sendiri tidak kacau. Maka jika menganut agama, jika beragama tapi masih kacau, berarti bukan salah agama, karena agama itu hanya alat. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Jika banyak salah, tolong dikoreksi. Jika ada yang bermanfaat dan bisa diambil, terima kasih. Syukur, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.